Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang sama-sama kita hormati anggota DPR Kota Pekanbaru yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, pengurus masjid, hadirin dan hadirat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini sesungguhnya merupakan lautan hikmah, samudra pengetahuan. Tidak akan cukup kata-kata untuk menjelaskan berbagai macam hikmah yang tersimpan dalam peristiwa yang luar biasa itu. Pada kesempatan ini, berhubung waktu sudah sangat kasib, saya hanya akan menjelaskan dua hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kenyataan bahwa akal itu mesti tunduk kepada wahyu. Kenapa demikian? Sebab dalam peristiwa Isra Mi'raj, semua yang terjadi itu hampir-hampir tidak mungkin bisa diterima oleh akal manusia. Coba ibu-ibu bayangkan, dulu di zaman Rasul, perjalanan dari Mekah ke Baitul Muqaddis itu memakan waktu 30 hari. Lalu dari Baitul Muqaddis kembali ke Mekah itu juga 30 hari. Bagaimana dengan perjalanan dari Baitul Muqaddis menuju langit yang ketujuh? Itu tidak seorang pun yang tahu berapa jaraknya dan berapa lamanya. Hanya saja dalam Al-Quran ada diceritakan batas langit yang pertama. Kata Allah, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami hiasi langit yang pertama itu dengan bintang-bintang. Selagi masih ada bintang, itu langit yang pertama. Pertanyaannya, berapa jarak bintang yang paling jauh dari bumi yang sudah diketahui oleh manusia?
Menurut NASA, Badan Antariksa Amerika, sudah ditemukan satu bintang yang jauhnya dari bumi lebih kurang 9 miliar tahun cahaya. Pertanyaannya, 9 miliar tahun cahaya itu kira-kira berapa kilometer? Kata ahli-ahli astronomi, 1 detik cahaya, 1, 2, 3, 1 ke 2 itu 1 detik. Itu jaraknya 300.000 kilometer. 1 menit cahaya 300.000 kali 60, 18 juta kilometer. 1 jam cahaya 300.000 kali 60 kali 60, 1 miliar 80 juta kilometer. 1 hari 300.000 kali 60 kali 60 kali 24. 1 bulan 300.000 kali 60 kali 60 kali 24 kali 30. Kita tanya Pak Rais, anggota DPR yang membidangi budgeting, berapa jumlahnya itu? Itu baru 1 tahun. Kalau 9 miliar tahun, itu berapa jaraknya? Itu baru langit yang pertama. Bagaimana langit yang kedua? Langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, Baitur Ridwan, turun balik ke Baitul Muqaddis, pulang ke Mekah. Rasul hanya memerlukan waktu lailan. Kata ahli tafsir, lailan itu qillah minal lail, sepenggal dari malam. Artinya setengah malam. Kalau 1 malam 12 jam, setengah malam itu berarti 6 jam. Bagaimana menjelaskan secara akal perjalanan yang sejauh itu bisa diselesaikan dalam masa 6 jam? Wajar saja ketika Abu Jahal ketemu dengan Rasulullah, Abu Jahal bertanya, Muhammad, ada berita baru? Kata Rasul, ada. Apa itu? Semalam sesudah Isya aku dibawa ke Baitul Muqaddis. Sebelum subuh aku sudah kembali ke Mekah. Kata Abu Jahal, Muhammad, tunggu dulu. Jangan ceritakan dengan orang. Besok akan kukumpulkan semua penduduk Mekah. Ceritakan kepada mereka. Lalu akan kuminta Abu Bakar, sahabatmu itu, menjadi saksi. Betul enggak omonganmu itu? Kenapa Abu Bakar yang dijadikan saksi? Yang pertama, Abu Bakar itu pernah beberapa kali ke Baitul Muqaddis. Sehingga dia tahu berapa lama perjalanan ke Baitul Muqaddis. Tidak kurang dari 2 bulan pergi dan pulang. Yang kedua, Abu Bakar itu orang yang paling jujur setelah Rasulullah. Kalau yang menyatakan Muhammad pembohong Abu Jahal, orang bisa tidak percaya. Tapi kalau nanti yang menyatakan Muhammad itu pembohong adalah Abu Bakar, orang Mekah akan percaya. Yang ketiga, Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Rasul. Kalau dia menyatakan Rasul pendusta, itu sakitnya luar biasa pada diri Rasul. Sebab kalau musuh kita yang menikam kita itu biasa. Tapi kalau sahabat dekat kita yang menikam kita, itu yang luar biasa. Maka dikumpulkan. Seluruh penduduk Mekah dikumpulkan. Rasulullah pun bercerita bahwa malam semalam sesudah Isya dia dibawa ke Baitul Muqaddis. Diceritakannya apa yang terjadi. Dan sebelum subuh dia sudah sampai ke Mekah. Orang yang sudah beriman saja banyak yang murtad pada waktu itu. Apalagi orang yang belum beriman. Kata kunci ada pada Abu Bakar. Maka Abu Jahal
dengan bangganya memanggil Abu Bakar. Apa kata Abu Jahal kepada Abu Bakar? Abu Bakar, engkau pernah ke Baitul Muqaddis? Kata Abu Bakar, pernah. Berapa lama perjalanan pergi? 30 hari. Berapa lama perjalanan pulang? 30 hari. Abu Bakar, apakah engkau pernah berdusta? Kata Abu Bakar, aku tidak pernah berdusta. Sekarang, coba engkau berikan jawaban yang pasti. Saudaramu Muhammad menyatakan, dia pergi ke Baitul Muqaddis sesudah Isya dan dia kembali sebelum subuh. Apakah itu betul menurut pengalaman yang sering engkau alami? Apa jawaban Abu Bakar pada waktu itu? Siapa yang ngomong kalau dia pergi sesudah Isya ke Baitul Muqaddis dan balik ke Mekah sebelum subuh? Abu Jahal menjawab, yang ngomong seperti itu sahabat karibmu Muhammad. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau yang ngomong seperti itu Muhammad, lebih daripada itu pun aku tetap percaya. Kenapa Abu Bakar percaya? Sebab dia tidak menerima itu dengan akalnya, tapi dia menerima itu dengan imannya. Jadi agama Islam itu terbagi dua. Ada yang sifatnya taat budi, cukup kita katakan sami'na wa ata'na. Tapi ada yang sifatnya taat uli, yang mesti kita pikirkan, yang mesti kita renungkan. Peristiwa Isra Mi'raj itu lebih banyak taat budinya daripada taat kuli. Orang seringkali kepingin melogikakan ajaran agama, sehingga tidak ketemu. Ada orang barat ingin membuktikan azab kubur itu ada atau tidak. Ketika ada orang meninggal dunia, minta izin memasukkan CCTV ke dalam kuburan. Ada 3 kuburan, dimasukkan CCTV. Selama 3 bulan dilihat dari atas apa yang terjadi di dalam kubur itu. Selama 3 bulan diamatinya. Dari mulai hari pertama sampai hari ke-90. Kesimpulannya malaikat nungkar nangkir tidak ada. Sebab tidak nampak dalam CCTV. Yang ada apa? Yang ada cuma perubahan fisik. Rupanya manusia itu, ibu-ibu sekalian, ketika meninggal dunia, yang mula-mula rusak itu matanya. Hari ke-5 mata membengkak itu. Hari ke-10 semakin membengkak. Hari ke-15 sampai hari ke-20 dia pecah. Bagi bapak-bapak yang mata keranjang itu lebih cepat lagi pecahnya itu. Atau ibu-ibu yang mata duitan itu juga lebih cepat itu. Setelah mata pecah, 15 hari berikutnya, perubahan yang terjadi di perut. Perut itu membuncit, akhirnya pecah. Dari dalam perut itu keluar berbagai macam ulat. Dalam tempo 3 bulan, yang tinggal cuma 2, tulang dan rambut. Lalu, menurut penelitian itu, setiap manusia itu busuk tubuhnya berbeda-beda. Ada yang cepat busuk, ada yang lambat busuk. Sesuai dengan makanan dan kondisi tubuhnya. Tapi menurut saya, Pak Rais, ke depan itu mayat orang di dunia ini yang paling lambat busuk itu mayat orang Indonesia. Karena hampir semua makanannya mengandung formalin dan pengawet. Nah, jadi gitu. Jadi lambat dimakan cacing itu masalahnya. Lalu dia menyatakan azab kubur tidak ada karena tidak bisa dideteksi dengan kamera. Ini salah karena ada unsur-unsur
yang bisa dipahami secara akal, ada unsur-unsur yang memang harus dipahami secara iman. Ada azab kubur, ada. Dari mana kita tahu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan azab kubur itu ada. Kenapa tidak nampak? Sebab azab kubur itu ada kalanya yang diazab betul-betul tubuh, tapi ada kalanya yang diazab itu adalah jiwa manusia. Kalau yang diazab itu tubuh, tidak semua orang mati yang ada tubuhnya. Berapa banyaknya orang mati dimakan harimau, mana tubuhnya? Atau orang yang mati di dalam laut, semua tubuhnya dimakan ikan. Bagaimana malaikat nukar nangkir datang? Atau peristiwa bom atom di Hiroshima, ketika pesawat tempur Amerika membawa bom atom itu, nama pesawat itu B-29, Boeing 29. Itu membawa bom atom, sebelum dijatuhkan, cuaca udara di Hiroshima itu 27 derajat Celcius. Lebih dingin dari Pekanbaru. Begitu dijatuhkan bom atom, suhu udara di Hiroshima berubah dari 27 menjadi 6.000 derajat Celcius. 100 derajat air ini menggelegak. 1.000 derajat besi itu berubah menjadi air. Kalau 6.000 derajat, ibu-ibu jadi apa itu? Serpihan. Nggak ada tubuhnya. Apakah orang yang tidak punya tubuh seperti itu bebas dari azab kubur? Tidak. Sebab ada kalanya diazab memang kuburnya, tapi ada kalanya yang diazab adalah jiwanya. Jadi ajaran Islam itu ada yang bisa kita pikirkan, tapi ada pula ajaran Islam itu yang cukup kita imani saja. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa akal terbatas. Oleh sebab itu, kita memerlukan wahyu sebagai alat untuk meluruskan akal manusia. Tapi ada ajaran Islam yang memang rasional. Menurut orang Barat tidak rasional, tapi menurut Islam rasional. Apa contohnya? Pembagian harta warisan. Pak Rais laki-laki, dia dapat 2. Adik perempuannya dapat 1. Secara matematika orang Barat ini tidak adil. Masa laki-laki 2, perempuan dapat 1. Islam unjustice religion. Islam agama yang tidak adil. Tapi sebenarnya kalau dijelaskan secara ilmiah itu yang paling adil. Pak Rais laki-laki dia dapat 2. Adiknya perempuan dapat 1. Ingat, kalau adik perempuannya miskin dia wajib membantu. Kalau tidak Pak Rais berdosa. Tapi kalau adik perempuannya kaya, Pak Rais miskin, adik perempuan tidak wajib membantu. Kalau dibantu itu dihitung sedekah. Pak Rais menikah, begitu dia menikah, dalam harta yang dimilikinya sudah ada hak istrinya. Adik perempuannya menikah, dalam harta adik perempuannya 1 sen pun tidak ada hak suaminya. Pak Rais punya gaji, dalam gaji Pak Rais ada hak istrinya. Adik perempuan Pak Rais punya gaji, dalam gaji istri 1 sen pun tidak ada hak suaminya. Di dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tidak ada hak suami. Makanya nanti setelah acara Isra Mi'raj, ibu-ibu bisa ngomong di rumah, "Bang, harta abang, harta saya, tapi harta saya tetap milik saya." Oh, gitu. Jadi kalau dijelaskan seperti itu, betul apa yang dikatakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, harta perempuan akan terus bertambah. Sebab dia tidak punya kewajiban membelanjakan hartanya. Tapi harta laki-laki akan senantiasa berkurang. Semakin kaya laki-laki, semakin banyak tanggung jawab yang mesti dikeluarkannya. Begitu cara Islam
menjelaskan permasalahan-permasalahan mana yang ta'akuli, yang bisa dirasionalkan, mana yang ta'abbudi, yang kita mesti menerima dengan iman. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian, Isra Mi'raj itu merupakan hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah Rasul mengalami dua peristiwa sedih. Yang pertama, istrinya meninggal dunia. Yang kedua, pamannya meninggal dunia. Sehingga orang yang membackup-nya secara ekonomi, istrinya, dan orang yang membackup-nya secara politik, pamannya, sudah tidak ada lagi. Tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Maka peristiwa Isra Mi'raj, di samping penjemputan perintah sholat, ini merupakan hiburan rohani yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Linuriyahu min ayatina. Maka wajar kalau sholat itu sesungguhnya merupakan hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa demikian? Rasul sangat dekat dengan Allah ketika dia Mi'raj. Maka umat Muhammad sangat dekat dengan Allah ketika dia sholat. Sehingga ahli sufi menyatakan as-sholah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kenapa demikian? Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau dekat dengan Allah, laksanakanlah sholat. Ini yang dikatakan Rasul dalam salah satu hadis sahih, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksarud du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud dalam sholat. Pada waktu itu perbanyaklah berkomunikasi. Ibu-ibu harus tahu, tidak ada di dunia ini orang yang tidak punya masalah. Pak Kepala Desa, Pak Lurah punya masalah. Pak Anggota DPR punya masalah. Kalau masalah yang ada di kepala Pak Rais itu ditimbang, lalu badannya ditimbang, saya yakin masalahnya jauh lebih berat daripada badannya. Kalau orang seperti Pak Lurah, orang seperti Pak Rais tidak dekat kepada Allah, itu akan stres. Bapak ibu-ibu jangan menganggap bapak-bapak yang duduk di depan ibu-ibu ini tidak punya masalah, banyak masalahnya. Cuman bapak-bapak ini kan orang baik-baik. Begitu punya masalah, mau diceritakan ke istri, nggak sampai hati. Mau diceritakan ke anak, nggak enak. Mau diceritakan ke dunsana, nggak lama. Diceritakan ke kawan, kawan punya masalah. Kalau diceritakan ke jiran, nanti jadi viral. Disimpan-simpan jadi penyakit. Kemana bapak-bapak ceritakan masalah itu? Jawabannya kepada Allah. Bapak-bapak jangan menganggap ibu-ibu yang di depan itu tidak punya masalah. Ibu-ibu ini juga banyak masalahnya. Begitu ibu-ibu punya masalah, mau diceritakan ke anak, enggak enak. Mau diceritakan ke dunsana, enggak lama. Mau diceritakan ke jiran, nanti jadi gosip. Mau diceritakan ke kawan, kawan punya masalah. Disimpan-simpan, jadi penyakit. Mau diceritakan ke suami, suamilah puncak masalahnya. Kalau ibu-ibu tidak punya Allah, kemana ibu-ibu akan labuhkan gundah gulana yang ada dalam jiwa kita? Maka sholat merupakan solusi yang terbaik diberikan Allah kepada kita agar itu menjadi hiburan. Ini yang dikatakan Rasul, as-sholah qurratu a'yuni. Sholat itu adalah hiburan jiwaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.